Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran akidah akhlak kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar, yang mana iman kepada qada dan qadar ini adalah rukun iman yang keenam. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran lebih dalam lagi, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Qada dan qadar disebut juga sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Kita tidak tahu nasib kita saat ini, esok hari, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Kelahiran dan kematian manusia merupakan contoh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak dapat mengetahuinya, kita harus meyakininya dan terus berusaha menjalani kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya tentang qada dan qadar, pelajarilah dengan baik pembahasan berikut. Pengertian qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Yaitu zaman azali itu adalah zaman sebelum alam ini terwujud, sudah ada tercatat qada kita, ketentuan kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Sementara itu, yang dimaksud dengan qadar adalah ketentuan atau ketetapan atas makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi atau akan terjadi. Yang mana qadar ini biasanya kita rasakan ketika kita sudah mengalami kehidupan ini atau menjalani kehidupan ini. Itu adalah yang dimaksud dengan qadar atau yang bisa kita kenal dengan takdir. Sebagai manusia, kita mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Apakah kita nanti akan menjadi orang pandai atau bodoh, kaya atau miskin, begitu pula tentang kelahiran dan kematian manusia. Kita tidak dapat mengetahuinya. Semua itu sudah ditentukan dalam qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita baru mengetahuinya setelah menjadi kenyataan atau qadanya. Qada dan qadar sering kita sebut dengan istilah takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Al-Furqan ayat 2. Yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala berupa percaya dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik ataupun buruk, adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ikhlas menerima segala ketentuannya. Nah, mungkin pelajaran akidah akhlak kita tentang qada dan qadar itu sampai di sini, yang mana kesimpulannya qada itu secara bahasa adalah hukum, ketetapan pemerintah, kehendak, pemberitahuan atau penciptaan. Secara istilah atau secara agama Islam, bahwasanya ketetapan Allah sejak zaman ajali, yaitu zaman sebelumnya ada alam semesta ini, dengan iradahnya tentang segala sesuatu dengan berkenaan dengan makhluk. Jadi qada itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dari sananya, sudah bahkan sebelum alam ini tercipta sudah ditentukan, seperti terbitnya matahari dari timur, kemudian lagi kita itu kapan matinya kita tidak tahu, hanya Allah yang mempunyai qada yang tahu. Itu adalah contoh dari qada. Kemudian qadar itu secara Islam adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam qadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Yang mana qadar ini biasanya sudah kita rasa yang dapat kita ketahui atau sesuatu yang mana bisa berubah, seperti takdir seseorang menjadi pintar, bodoh, kemudian lagi bencana alam itu bisa yang mana bencana alam itu bisa kita cegah, tetapi untuk hasilnya itu tetap takdir Allah Subhanahu wa taala tetap
Iradahnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan. Jadi intinya qada dan qadar ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita rasakan ketika sudah kita alami. Yang mana qada dan qadar ini tergantung sebagaimana ikhtiar kita dalam menjalani kehidupan. Nah, mungkin sampai di sini saja, semoga bermanfaat dan dapat kita imani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.